Pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Untuk informasi terkini di sana kita langsung bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Eka Pamungkas. Erik, apakah gelar perkara sudah dimulai? Ya, kan Polda Metro Jaya hari ini berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tepatnya berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Ahli. Tadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisnamurti, mendatangi gedung Kejati DKI Jakarta pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan penyidik Polda Metro Jaya. Namun Krisnamurti saat mendatangi gedung Kejati ini enggan memberikan komentar kepada para awak media. Krisnamurti langsung memasuki gedung Kejati DKI Jakarta. Namun tadi kami sempat mewawancarai Kepala Humas dari Kejati DKI Jakarta, yaitu Waluyo, di mana Waluyo mengatakan bahwa maksud kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya pada hari ini ialah bukan untuk ekspos atau gelar perkara terkait kematian tidak wajar Wayan Mirna. Namun Waluyo tadi mengatakan bahwa maksud kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya ialah untuk berkoordinasi terkait berkas perkara Wayan Mirna kepada Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Ahli untuk keperluan di pengadilan nantinya. Dan Wayan Mirna sendiri tewas usai meminum es kopi Vietnam di sebuah kafe di kawasan Jakarta Pusat. Dan saat itu Wayan Mirna ditemani oleh dua sahabatnya, yaitu Jessica dan Hani, di mana kedua sahabatnya ini telah diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya, di mana temannya yang bernama Jessica sempat mangkir dari panggilan pihak Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi. Namun Jessica memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada 20 Januari 2016. Dan Jessica saat itu diperiksa secara maraton selama 7 jam oleh pihak Polda Metro Jaya. Berbeda dengan Hani, di mana Hani juga sempat diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya pada 25 Januari 2016. Namun Hani saat diperiksa lebih memilih untuk diam. Dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisnamurti, mengatakan bahwa keterangan dari saksi Hani ini sangat diperlukan karena dalam 300 kasus pembunuhan dengan cara diracunin, 90% pelakunya ini tidak mengaku. Dan berikut keterangan dari Kepala Humas dari Kejati DKI Jakarta. Jadi infonya ya hari ini penyidik mau koordinasi, jadi bukan diekspos secara seperti rekonstruksi itu. Jadi sifatnya itu koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum, jaksa peneliti lah intinya. Jadi tujuannya apa? Untuk menghindarin seandainya itu sudah mengirim berkas, menghindari bolak-baliknya berkas perkara. Itu intinya begitu, ya. Itu intinya koordinasi. Itu. Kenapa? Nah, saya belum nggak bisa menyampaikan bukti apa. Orang berkasnya aja belum dikirim, gimana saya mau menyampaikan buktinya apa ya? Ya, kan untuk gelar perkara, memang informasi awalnya bahwa saat ini kedatangan pihak Polda Metro Jaya, informasi awalnya ialah untuk melakukan ekspos gelar perkara. Namun berita tersebut tadi ditepis oleh Kepala Humas Kejati DKI Jakarta bahwa kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya adalah untuk berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum serta Jaksa Ahli di Kejati DKI Jakarta. Namun kami juga masih terus menunggu dari keterangan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisnamurti, yang saat ini masih berada di dalam gedung Kejati DKI Jakarta. Dan Egan, untuk gelar perkara sendiri ini biasanya dilakukan untuk memetakan perkembangan dari kasus. Dan umumnya ekspos ini akan menentukan status seseorang menjadi tersangka. Dan sejauh ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi, yaitu Jessica, Hani, keluarga korban, serta dari pihak kafe yang berada di Bilangan Jakarta Pusat. Egan. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan, Erik Gumaryadi. Pemirsa, Mitra Kukar menang dramatis 2-1 atas Semen Padang dalam laga final Piala Jenderal Sudirman. Mitra Kukar berhasil membawa pulang hadiah sebesar 2,5 miliar rupiah. Setelah kick-off, laga diawali dengan permainan menekan dari Semen Padang. Fendri Mofu dan kawan-kawan tampil agresif. Tekanan Semen Padang berbuah manis saat Fendri Mofu berhasil memanfaatkan umpan silang dari Adi Nugroho pada menit 38. Skor 1-0 untuk Semen Padang.
Hasil ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Mitra Kukar langsung tampil menekan mengejar ketinggalan. Mitra Kukar berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat tendangan Rizky Pelu yang gagal diantisipasi Jandi Ake Putra pada menit ke-75. Gol ini memacu semangat anak asuh Jafri Sastra. Kerja keras mereka membawa keunggulan 2-1 lewat terobosan Yogi Rahadian yang berhasil meruntuhkan angan Semen Padang untuk menjadi juara. Skor 2-1 ini bertahan hingga peluit panjang. Pemirsa, Kepala Kepolisian Resort Darmasraya, Sumatera Barat AKBP Lalu Muhammad Iwan membenarkan 2 anggota Brimob Padang Panjang tewas di perkebunan sawit PT Sumbar Andalan Kencana, Muara Timpeh, Darmasraya, Minggu pagi. Polisi yang dikerahkan memburu pelaku berhasil melumpuhkan pelaku. Kapolres Darmasraya AKBP Lalu Muhammad Iwan mengatakan 2 anggota Brimob Padang Panjang, Brigadir Nanang Hardiansyah dan Brigadir Anasril, saat itu tengah patroli dan memergoki 2 mobil truk dan 1 mobil pickup tengah mencuri sawit. Keduanya memberikan tembakan peringatan, tapi pencuri melajukan kendaraannya dan menabrak keduanya hingga tewas. Anggota Polres Darmasraya mengejar pelaku hingga ke Tanjung, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saat ditangkap, kedua pelaku melawan petugas menggunakan senjata tajam hingga 2 pelaku dilumpuhkan hingga tewas. Pada saat mendapati para pelaku tersebut diminta untuk berhenti, ternyata para pelaku tersebut tidak mengindahkan himbauan daripada petugas kepolisian. Justru yang mereka lakukan adalah itu menabrak anggota kepolisian, khususnya dari Satbrimobda Sumatera Barat yang pada saat itu memang sedang bertugas untuk melakukan penangkapan atau penyelidikan kasus tersebut. Anggota Brimob yang ada di perusahaan tersebut yang sedang melaksanakan penyelidikan pengungkapan kasus tersebut melaksanakan pengejaran para pelaku tersebut hingga ke wilayah Tanjung atau Kecamatan Tanjung. Kembali di News on the Spot, pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Abu Rizal Bakri mengatakan tidak akan maju kembali dalam pemilihan Ketua Umum Golkar selanjutnya. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Priscila Dahuan dan juru kamera Rianto langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Iya, Cila, setelah kemudian dibuka tadi malam, apa informasi terbaru dari arena Rapimnas? Ya, Carlos, pada hari ini merupakan hari kedua penyelenggaraan Rapimnas Golkar 2016 dan pada hari ini juga nanti akan dibahas beberapa agenda dan memang baru saja dimulai sekitar pukul 11 pagi tadi. Dan memang pada hari ini agendanya adalah pembacaan laporan daerah yang akan dibacakan oleh DPD di seluruh Indonesia. Lalu juga nanti dilanjutkan dengan rapat paripurna yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Golkar versi Munas Bali yakni Abu Rizal Bakri. Dan memang sejak pukul 11 tadi penyelenggaraan Rapimnas ini diselenggarakan secara tertutup dan tidak diperbolehkan awak media untuk meliput lebih jauh. Lalu memang pada hari ini juga rencananya nanti juga akan ada tanggapan dari para anggota DPP mengenai laporan dari daerah-daerah yang akan dibacakan pada hari ini hingga pukul 11 malam nanti. Lalu berbicara mengenai penyelenggaraan Rapimnas ini yang memang sempat menuai pro dan kontra, namun dengan tegas Abu Rizal Bakri menyatakan bahwa Rapimnas ini adalah sah karena memang diadakan berdasarkan dengan anggaran dasar rumah tangga dari Partai Golkar itu sendiri dan juga tentunya dengan restu dari Jusuf Kalla selaku politisi Golkar yang senior dan juga selaku juga ketua dari tim transisi di Partai Golkar ini. Dan untuk lebih jelasnya kita akan langsung mendengarkan pernyataan dari Abu Rizal Bakri mengenai hal ini. Nanti kita lihat keputusan siapa yang sah. Pelaksana Munas itu di dalam anggaran dasar dikatakan adalah DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Seperti kita ketahui, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang ada sekarang adalah Bali, karena keputusannya adalah serta-merta di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Tetapi kita mengikut sertakan semua pihak untuk ikut dalam Rapimnas ini, dalam Munas yang akan datang gitu. Tapi Rapimnas ini belum memutuskan. Jadi kita akan putuskan nanti, besok kita lihat keputusan dari Rapimnas. Saya kan hanya mempunyai wacana.
Sedangkan kemudian yang lain adalah keputusannya pada daerah dan pada pemegang hak lainnya. Lalu menyambung kembali mengenai nantinya apakah Abu Rizal Bakri akan menjabat kembali sebagai ketua umum, mengingat bahwa Abu Rizal Bakri sudah menjabat di Golkar sebagai ketua umum selama 2 periode. Dengan tegas Abu Rizal Bakri menyatakan dirinya tidak lagi akan menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar di periode selanjutnya dan akan menyerahkan seluruh kepemimpinan ke kader-kader yang lebih muda. Namun Abu Rizal Bakri juga menyatakan dirinya juga berkeinginan untuk dapat menjabat dan mengisi jabatan di Mahkamah Partai Golkar, yang mengingat bahwa MPG adalah di atas dari seluruh struktur Partai Golkar. Carlos. Ya, Cila, ada peran dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang merupakan ketua tim transisi. Semalam juga dalam pembukaan kita tahu ada Wah, saat ini kedatangan pihak Polda Metro Jaya, informasi awalnya ialah untuk melakukan ekspos gelar perkara. Namun berita tersebut tadi ditepis oleh Kepala Humas Kejati DKI Jakarta bahwa kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya adalah untuk berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum serta Jaksa Ahli di Kejati DKI Jakarta. Namun kami juga masih terus menunggu dari keterangan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisna Murti, yang saat ini masih berada di dalam gedung Kejati DKI Jakarta. Dan Egan, untuk gelar perkara sendiri ini biasanya dilakukan untuk memetakan perkembangan dari kasus. Dan umumnya ekspos ini akan menentukan status seseorang menjadi tersangka. Dan sejauh ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi, yaitu Jessica, Hani, keluarga korban, serta dari pihak kafe yang berada di Bilangan, Jakarta Pusat. Egan. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan, Erik Gumaryadi. Pemirsa, Mitra Kukar menang dramatis 2-1 atas Semen Padang dalam laga final Piala Jenderal Sudirman. Mitra Kukar berhasil membawa pulang hadiah sebesar 2,5 miliar rupiah. Setelah kick-off, laga diawali dengan permainan menekan dari Semen Padang. Fendri Mofu dan kawan-kawan tampil agresif. Tekanan Semen Padang berbuah manis saat Fendri Mofu berhasil memanfaatkan umpan silang dari Adi Nugroho pada menit 38. Skor 1-0 untuk Semen Padang. Hasil ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Mitra Kukar langsung tampil menekan mengejar ketinggalan. Mitra Kukar berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat tendangan Rizky Pelu yang gagal diantisipasi Metro Jaya, di mana temannya yang bernama Jessica sempat mangkir dari panggilan pihak Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi. Namun Jessica memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada 20 Januari 2016. Dan Jessica saat itu diperiksa secara maraton selama 7 jam oleh pihak Polda Metro Jaya. Berbeda dengan Hani, di mana Hani juga sempat diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya pada 25 Januari 2016. Namun Hani saat diperiksa lebih memilih untuk diam. Dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisna Murti, mengatakan bahwa keterangan dari saksi Hani ini sangat diperlukan karena dalam 300 kasus pembunuhan dengan cara diracunin, 90% pelakunya ini tidak mengaku. Dan berikut keterangan dari Kepala Humas dari Kejati DKI Jakarta. Jadi infonya ya, hari ini penyidik mau koordinasi, jadi bukan diekspos secara seperti rekonstruksi itu. Jadi sifatnya itu koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum, jaksa peneliti lah intinya. Jadi tujuannya apa? Untuk menghindarin seandainya itu sudah mengirim berkas, menghindari bolak-baliknya berkas perkara. Itu intinya begitu, ya. Itu intinya koordinasi. Itu. Jam berapa, Pak? Kenapa? Nah, saya belum nggak bisa menyampaikan bukti apa. Orang berkasnya aja belum dikirim, gimana saya mau menyampaikan buktinya apa ya? Ya, Egan, untuk gelar perkara, memang informasi awalnya bahwa dan di Ake Putra pada menit ke-75. Gol ini memacu semangat anak asuh Jafri Sastra. Kerja keras mereka membawa keunggulan 2-1 lewat terobosan Yogi Rahadian yang berhasil meruntuhkan angan Semen Padang untuk menjadi juara. Skor 2-1 ini bertahan hingga peluit panjang. Pemirsa, Kepala Kepolisian Resort Darmasraya, Sumatera Barat AKBP Lalu Muhammad Iwan membenarkan 2 anggota BRIMOB
Padang Panjang tewas di perkebunan sawit PT Sumbar Andalan Kencana, Muara Timpeh, Darmasraya, Minggu pagi. Polisi yang dikerahkan memburu pelaku berhasil melumpuhkan pelaku. Kapolres Darmasraya AKBP Lalu Muhammad Iwan mengatakan 2 anggota Brimob Padang Panjang, Brigadir Nanang Hardiansyah dan Brigadir Anasril, saat itu tengah patroli dan memergoki 2 mobil truk dan 1 mobil pickup tengah mencuri sawit. Keduanya memberikan tembakan peringatan, tapi pencuri melajukan kendaraannya dan menabrak keduanya hingga tewas. Anggota Polres Darmasraya mengejar pelaku hingga ke Tanjung, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saat ditangkap, kedua pelaku melawan petugas menggunakan senjata tajam hingga 2 pelaku dilumpuhkan hingga tewas. Pada saat mendapati para pelaku tersebut, diminta untuk berhenti, ternyata para pelaku tersebut tidak mengindahkan himbauan daripada petugas kepolisian. Justru yang mereka lakukan adalah itu menabrak anggota kepolisian, khususnya dari Satbrimobda Sumatera Barat yang pada saat itu memang sedang bertugas untuk melakukan penangkapan atau penyelidikan kasus tersebut. Anggota Brimob yang ada di perusahaan tersebut yang sedang melaksanakan penyelidikan pengungkapan kasus tersebut melaksanakan pengejaran para pelaku tersebut hingga ke wilayah Tanjung atau Kecamatan Tanjung. Kembali di News on the Spot, pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri mengatakan tidak akan maju kembali dalam pemilihan Ketua Umum Golkar selanjutnya. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Priscila Dahuan dan juru kamera Rianto langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Iya, Cila, setelah kemudian dibuka tadi malam, apa informasi terbaru dari arena Rapimnas? Ya, Carlos, pada hari ini merupakan hari kedua penyelenggaraan Rapimnas Golkar 2016 dan pada hari ini juga nanti akan dibahas beberapa agenda dan memang baru saja dimulai sekitar pukul 11 pagi tadi. Dan memang pada hari ini agendanya adalah pembacaan laporan daerah yang akan dibacakan oleh DPD di seluruh Indonesia. Lalu juga nanti dilanjutkan dengan rapat paripurna yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Golkar versi Munas Bali, yakni Abu Rizal Bakri. Dan memang sejak pukul 11 tadi penyelenggaraan Rapimnas ini diselenggarakan secara tertutup dan tidak diperbolehkan awak media untuk meliput lebih jauh. Lalu memang pada hari ini juga rencananya nanti juga akan ada tanggapan dari para anggota DPP mengenai laporan dari daerah-daerah yang akan dibacakan pada hari ini hingga pukul 11 malam nanti. Lalu berbicara mengenai penyelenggaraan Rapimnas ini yang memang sempat menuai pro dan kontra, namun dengan tegas Abu Rizal Bakri menyatakan, pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Untuk informasi terkini di sana kita langsung bergabung dengan reporter Erik Gumariadi dan juru kamera Eka Pamungkas. Erik, apakah gelar perkara sudah dimulai? Ya, kan Polda Metro Jaya hari ini berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tepatnya berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Ahli. Tadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisnamurti, mendatangi gedung Kejati DKI Jakarta pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan penyidik Polda Metro Jaya. Namun Krisnamurti saat mendatangi gedung Kejati ini enggan memberikan komentar kepada para awak media. Krisnamurti langsung memasuki gedung Kejati DKI Jakarta. Namun tadi kami sempat mewawancarai Kepala Humas dari Kejati DKI Jakarta, yaitu Waluyo, di mana Waluyo mengatakan bahwa maksud kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya pada hari ini ialah bukan untuk ekspos atau gelar perkara terkait kematian tidak wajar Wayan Mirna. Namun Waluyo tadi mengatakan bahwa maksud kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya ialah untuk berkoordinasi terkait berkas perkara Wayan Mirna kepada Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Ahli untuk keperluan di pengadilan nantinya. Dan Wayan Mirna sendiri tewas usai meminum es kopi Vietnam di sebuah kafe di kawasan Jakarta Pusat. Dan saat itu Wayan Mirna ditemani oleh 2 sahabatnya, yaitu Jessica dan Hani, di mana kedua sahabatnya ini telah diperiksa oleh pihak